Berani mengatakan tidak, berani mengatakan ini haram, ini tidak baik, ini tidak boleh ketika kita melakukan perbuatan maksiat. Setelah kita tahu segmennya, targetingnya, kemudian gali diferensiasi dari produk yang kita miliki, data, fakta yang nyata di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada yang kami banggakan, pengurus muda-mudi dan jajarannya yang telah menyiapkan kegiatan acara pada pagi hari ini, kepada jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua dari muda-mudi, para generasi penerus yang akan meneruskan agama Islam yang hak ini. Karena tanpa generasi penerus yang tangguh, yang paham ilmu, yang berakhlak mulia, maka agama ini akan runtuh. Dari cerita manapun, negara bisa besar, bisa jaya, tak lepas dari para pemuda-pemudi. Apalagi masalah agama. Ini tidak berupaya para pemuda-pemudinya mewariskan ilmu agama, maka lama-kelamaan agama ini akan hilang, akan punah. Kefahaman agama akan hilang. Ketika banyak generasi yang bodoh hidup di dunia, tidak memiliki kefahaman agama, tidak memiliki ilmu agama, maka kerusakan di dunia terjadi di mana-mana. Tidak mengenal halal haram. Semuanya dijadikan halal meskipun haram. Kemaksiatan merajalela. Lahan-lahan di mana-mana. Maka kita sebagai orang yang terpilih di sini hendaknya memiliki ilmu agama, hendaknya memiliki kefahaman agama. Karena itu atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita di sini diberi sehat, kita di sini masih dipilih oleh Allah, maka kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Adapun yang namanya praktik syukur di dalam agama adalah dengan tetap menjaga hati kita. Niat kita ditata benar-benar karena Allah, lain tidak. Jadi praktiknya mensyukuri nikmat Allah adalah menata hati kita. Segala yang kita lakukan ini benar berdasarkan Quran hadis, benar sesuai dengan hukum, dan niatnya untuk mencari pahala. Niatnya untuk mencari surga, terhindar dari azabnya Allah. Azab bisa di dunia, azab bisa di akhirat. Ya. Ketika kita menjadi orang yang tidak memiliki kefahaman agama, menjadi orang yang bodoh di dunia, maka kita tidak bisa mendapatkan nikmat yang diridhoi oleh Allah. Kalaupun mungkin mendapatkan nikmat, mendapatkan kebaikan, ini tanpa ridho Allah. Hanya sebagai penglulu, hanya menjadi hiasan semata yang sifatnya sementara, setelah itu dihancurkan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, yang di luar sana banyak sekali. Mereka asik lahan, ya, lupa agama, lupa sholat, lupa ibadah.
Mereka senang pada saat itu. Dan mereka disenangkan oleh Allah hanya sebagai pengelulu, hanya sebagai hiasan semata. Ya, setelah itu Allah memberikan balasan, ya, berupa azab. Bisa diambil sebagian nikmatnya di dunia, ya, dicoba sakit, ataupun meskipun di dunia terus senang, tapi di akhirat ketika tidak bisa beramal sulih waktu di dunia, maka pulang kampungnya pun akan masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Dan alhamdulillah, ya, di sini kita pemuda-pemudi sebagai harapan semuanya, harapan keluarga, harapan bangsa dan negara. Ya, kita di sini dituntun oleh Allah, ya, diberi petunjuk sehingga kita masih dalam kefahaman agama. Kita syukuri dengan ucapan alhamdulillah jazakumullahu khairan. Kemudian hidayah hak ini, hidayah yang benar, kita yakini benar. Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannah. Barang siapa yang taat Allah, taat Rasul, ya, maka janjinya wajib masuk surga. Janji Allah masuk surga. Kita di sini adalah salah satu praktek menetapi atau taat kepada perintah Allah dan Rasul. Berarti dijanji oleh Allah, ya, kelak mendapatkan surga wajib. Man aroda buqwala jannati falyalzamil jamaah. Yang menghendaki di tengah-tengahnya surga, cemplung masuk surga, maka tetapilah jamaah. Ya, ini sudah benar. Jadi jangan ada keraguan lagi. Kemudian atas para pejuang agama, para alim ulama, mubaligh-mubalighat, ya, kita syukuri perjuangannya dengan ucapan alhamdulillah jazahumullahu khairan. Di sini penampakan tulisan, tetapi memberikan makna yang dalam. Kalau kita mendalaminya, 1 jam mungkin tidak cukup. Pandai memilih teman untuk merangkai masa depan gemilang. Jadi teman ini memiliki kontribusi yang besar untuk meraih masa depan yang gemilang. Masa depan yang gemilang berarti masa depan yang cerah, masa depan yang menjanjikan, masa depan yang menyelamatkan kita, ya, dari kesusahan, dari kesulitan. Ya, baik kesulitan di dunia maupun di akhirat. Berarti ini memiliki kontribusi besar ketika kita memilih teman. Ya, kalau kita memilih teman yang salah, maka kontribusinya pun akan salah, menjadi penghambat masa depan kita. Alhamdulillah kita dinasihati. Ya, termasuk memilih teman aja dinasihati. Alhamdulillah, rasa syukur wajib kita panjatkan kepada Allah atas semua nikmat yang diberikan kepada kita. Hidup sekali di dunia, oleh Allah diberi hidayah sekali di dunia. Kalau sudah diambil nyawanya, tidak bisa hidup lagi. Kalau kita mati meninggalkan salah, mati meninggalkan dosa, maka tidak bisa ditaubati ketika kita mati. Makanya jangan disia-siakan sewaktu kita hidup di dunia ini. Ya, udah tidak bisa terulang lagi, tidak bisa reinkarnasi, itu tidak ada. Makanya kita harus manage demikian rupa. Usia kita itu semakin lama semakin pendek umurnya, ya. Secara angka itu semakin besar, ya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tapi pendek, semakin dipendekkan umurnya atau kematiannya semakin dekat. Nah, ketika kematian semakin dekat, kita nggak bisa mengulang lagi untuk kecil lagi. Mengulang dari awal nggak bisa, bisanya hanya menyesali. Maka ketika kita hanya menyesali apa yang kita perbuat, maka itu menjadi sia-sia. Bagaimana supaya tidak sia-sia? Maka pada saat kita ingat saat ini, maka kita bertaubat atas seluruh kesalahan kita, supaya Allah memberikan ridho, supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memberi kesempatan kita yang terbaik, sehingga kita bisa melanjutkan hidup ini, ya, baik di dunia ataupun nanti ketika kita mati, kita dihidupkan oleh Allah di akhirat dalam keadaan yang baik. Jangan disia-siakan. Tidak bisa diputar waktu kembali.
Mau tidak mau ya tobat pada saat itu. Baik, kalau gitu saya tobat, saya akan memperbaiki diri. Nah, sebelum kita menyesal, maka kita manage waktu kita. Kita manage waktu kita. Karena itu adalah merupakan solusi untuk mendapatkan masa depan yang lebih cemerlang, yang gemilang. Ya, dan ini terus sifat manusia sama seperti itu. Sampai nanti mendapatkan pekerjaan, sekolah, berumah tangga, begitu. Selalu memberikan nasihatnya kepada kita semua untuk menjaga hidayah kita ini sampai husnul khotimah. Salah satu hal penting yang harus dilakukan dalam menjaga hidayah ini adalah dengan berhati-hati dalam memilih dengan siapa kita bergaul. Ya, jadi salah satu solusi, salah satu cara supaya kita bisa menjaga hidayah ini, supaya tetap yakin, nempel dan tidak pindah, tidak ragu, adalah dengan cara memilih teman bergaul yang baik. Seperti apa cara memilih teman bergaul yang baik? Kita lanjutkan materinya. Sudah sangat detail diterangkan betapa pentingnya memilih teman dan dengan siapa kita bergaul sehari-hari. Semakin berhati-hati dan semakin selektif kita dalam memilih teman bergaul, maka akan semakin selamat kita dalam menjaga hidayah kita. Juga semakin mudah kita dalam mewujudkan cita-cita hidup kita. Bergaul dengan yang jelek akan sangat mudah bagi kita untuk ikut menjadi orang yang jelek. Demikian juga sebaliknya, bergaul dengan orang yang baik, maka kita akan mudah untuk menjadi orang yang baik. Dengan bergaul dengan orang yang baik, dengan bergaul dengan orang yang gemar beramal soleh, maka kita akan menjadi baik dan gemar menjadi anak yang mudah untuk beramal soleh. Entengan dalam beramal soleh. Nasihat mengenai pentingnya memilih teman bergaul adalah kewajiban yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Tirmizi, ya. Sesungguhnya seseorang adalah cermin dari saudaranya. Sesungguhnya seseorang adalah cermin dari saudaranya. Maka jika dia melihat sesuatu yang menyakitkan, hendaklah membuang darinya. Sesuatu yang menyakitkan. Kalau kita bercermin, pernah bercermin nggak? Tadi pagi bercermin? Hah? Bercermin? Kok sama? Bercermin. Tadi pagi kita waktu berangkat ke sini, sebelum berangkat ke sini kita bercermin. Ya. Kalau keadaan bayangan cermin kita itu bersih, berarti diri kita bersih. Kalau bayangan cermin kita kotor, ada yang nempel di sini hitam, berarti di sini ada hitam-hitamnya. Ya. Jadi bayangannya yang di cermin ini adalah ibarat saudara kita. Kalau kita memilih teman bergaul yang tidak baik, yang banyak nodanya, maka kita akan ikut ternoda. Ya. Kalau teman bergaul kita baik, kok orangnya rajin ngaji, rajin tadarus, khusyuk dalam ibadah, maka ketika kita melihat teman kita, ya, bacaan Al-Qur'annya subhanallah baik sekali, kemudian sholatnya tidak pernah ditinggalkan, waktunya tepat, ada azan langsung hadir, ya, kemudian rajin membantu orang tuanya, kita saksikan itu, maka di hati kita, kalaupun tidak sama dengan yang dia lakukan, paling tidak mepet-mepet hampir sama. Syukur-syukur ngikuti sama persis solehannya. Kan gitu. Tapi kalau kita memiliki teman saudara, ya, kemudian tindak tanduknya tidak baik, suka nongkrong ikut nongkrong, suka main game ikut khusyuk main game, maka kita pun semakin lama akan terbawa, akan ikut main game. Ya, kalau main game biasanya cowok, biasanya, tapi cewek yo ada juga. Berarti di sini pentingnya kita selektif di dalam memilih teman bergaul. Ya. Coba kalau kita memiliki teman bergaul di SMP, di SMA sana, ya, di SMA atau di kuliahan. Kita punya teman yang tidak mengerti agama. Ketika ada suara azan, ayo kita sholat, terus kamu duluan. Ya. Saat itu mungkin kita bisa sholat. Baik, saya sholat dulu.
Namun ketika kita asik bermain dengan orang yang tidak mengerti agama, tidak tahu hukum, kemudian kita sedang asik di waktunya kita bermain, maka ketika ada azan, ya, ada panggilan sholat, ada panggilan ibadah, kita mikir untuk melaksanakan itu. Masih mikir dulu. Dan kalau sudah terjerumus sama-sama menikmati kebahagiaan dengan orang yang tidak ngerti agama, tidak ngerti hukum, ya maka kita akan meninggalkan urusan agama. Buru-buru ada panggilan sholat. Wah, asik main bola, orang urus yang namanya sholat. Main game, orang urus yang namanya panggilan pengajian muda-mudi. Karena apa? Karena hatinya tidak bisa saling memberikan penyaksian, tidak bisa memberikan nasihat. Ya, ini kita tahu ini. Saya yakin para pemuda-pemudi, bapak-bapak, ibu-ibu tahu nasihat ini, memahami nasihat ini, ngerti. Ya, tinggal bagaimana cara melaksanakannya. Menjadi pemuda-pemudi itu harus tegas, berani mengatakan tidak kalau itu salah. Karakter yang tegas, karakter yang kuat, karakter yang berani, inilah sesungguhnya pemuda-pemudi jamaah. Ini sesungguhnya pemuda-pemudi iman. Ya. Iman itu yo atas ilham Allah, atas hidayah Allah, dimudahkan langkah kita, dimudahkan karakter kita menjadi orang yang cerdas. Oh, namanya cerdas ya tidak mungkin sesat. Orang iman itu memang cerdas. Ya gimana nggak cerdas? Itu dituntun untuk mendapatkan hidayah, menetapi keyakinan, menetapi ilmu. Dan ilmunya ini udah ilmu hakiki. Cocok untuk sembarang waktu, sembarang masa. Quran hadis cocok untuk sembarang masa. Ya, mau kapanpun sama. Zamannya belum ada mobil, zamannya belum ada pesawat. Ilmu Quran hadis itu sama. Beda atau enggak? Berubah enggak? Tetap sama. Artinya kalau kita menguasai ilmu Quran hadis, menjadi mubaleghot, maka kita menjadi orang yang terdepan. Kenapa? Ini adalah agama yang hak. Semua motivator, baik motivator kelas dunia maupun motivator nasional, mereka juga mengajak siapapun yang ingin menjadi orang sukses, maka harus bergaul dengan mereka yang sukses. Siapa yang ingin menjadi orang yang berprestasi, harus bergaul dengan mereka yang punya prestasi. Karena mereka menyadari bahwa seseorang itu akan menjadi seperti teman pergaulannya, sampai mereka membuat slogan motivasi seperti itu. Nah, motivator kelas dunia, nah, itu semuanya sama nasihatnya. Kalau ingin menjadi orang yang baik, maka bergaul dengan orang yang baik. Artinya jangan sampai kita terpengaruh. Bagaimana kita berpengaruh? Membawa kebenaran. Orang kalau benar itu merasa gagah ya, percaya diri, betul enggak? Kalau dia benar, dia akan merasa percaya diri. Ya, saya benar. Saya akan mengatakan apa adanya karena saya benar. Tapi ketika kita menyimpan kesalahan, kita akan minder, akan takut kesalahan kita itu dilihat orang, disaksikan orang. Betul enggak? Orang yang berbohong itu akan takut. Ya. Orang yang tidak jujur itu akan takut, akan kebongkar ketidakjujurannya. Tapi ketika kita setiap waktu kita benar, kita harus berani. Temanmu menentukan masa depanmu. Tunjukkan kepadaku siapa teman-temanmu, maka akan aku tunjukkan bagaimana masa depanmu. Kalau temanmu itu tidak paham Quran hadis, menjadi teman bergaul, ya, yang akrab, semua waktumu untuk temanmu yang tidak memahami Quran hadis, yang tidak mengerti ibadah yang benar seperti apa, maka bisa saya terawang kehidupanmu. Berbeda ketika teman akrabmu adalah yang tahu ilmu. Ya. Ketika teman akrabmu orang yang cerdas, orang yang berprestasi, baik di dunia maupun di akhirat, maka dirimu akan ikut menjadi orang yang berprestasi di dunia akhirat. Bergaul sama orang yang pintar, ya ikut pintar. Ini anak kok pintar sih? Udah deh, biarkan dia pintar, saya biar jadi orang yang bodoh aja. Ya tidak mungkin. Lu paling tidak merasa nasi pengen jadi orang pintar. Loh ini kok sukses? Tanya, kenapa ekonomi bisa sukses? Usahamu bisa sukses itu bagaimana trik-triknya? Berarti ada pertanyaan yang mencoba untuk mencari tahu kenapa dia bisa sukses. Inilah asiknya ketika kita berteman dengan orang yang sukses, berteman dengan orang yang baik.
Kamu kok rajin ibadah? Gimana sih? Kok bisa rajin? Ya harus paham ilmu dulu. Loh, gimana cara paham ilmu? Ya belajar. Ya udah, saya tak belajar. Loh, ini anak kok jadi baik sekali, padahal waktu itu belum. Sering bantah pada orang tua. Wes, aku tak ikut anakku belajar. Maka ketika dia dekat dengan orang yang baik, maka dia akan menjadi baik. Ya, jangan happy belajar bergaul dengan orang yang tidak paham agama, tidak tahu waktu, tidak tahu ibadah, asik-asik main game, ikut main game terpengaruh. Nongkrong ikut nongkrong terpengaruh. Bukannya berpengaruh, dan ini bukan pemuda yang cerdas, bukan pemudi yang cerdas. Maka bagaimana supaya kita konsisten cerdasnya? Maka pilihlah teman di dalam bergaul, teman yang baik, teman yang cerdas, teman yang berprestasi, teman yang paham agama. Ya, anak-anak Jawa yang perhatikan dan memilih teman bergaulnya, jangan sampai asal-asalan atau kurang berhati-hati dalam memilih teman bergaulnya. Berarti selektif di sini. Ya, bukan membeda-bedakan. Ya, tapi kita bisa memanage. Namanya manage berarti mengelola. Bagaimana kita mengelola kehidupan kita, kehidupan pribadi kita, supaya kita menjadi pribadi yang baik, supaya menjadi karakter yang baik. Kalau karakter yang baik, masyarakat yang akan melihat, ya, akan menyaksikan baik, akan lebih percaya pada kita. Di tempat kuliahan, kalau kita baik, ya, maka guru, dosen, ya, pun akan memiliki empati, memiliki effort kepada kita. Ini anak baik. Kalau kita dapat kerjaan baik, maka kita akan diberi kepercayaan oleh atasan kita. Kalau diberi kepercayaan, yang namanya kepercayaan berarti percaya ini orang yang amanah, jujur, dan bisa melaksanakan tugas kantor dengan baik. Udah dikasih amanat, jadi atasan, berarti kan prestasi dalam kerja. Jadi manajer, direktur. Anak-anak supaya menyadari bahwa memilih teman bergaul bisa menjadi penyebab seorang terjerumus dalam kemaksiatan, kezoliman, dan kesesatan apabila berteman dengan yang jelek, atau justru menjadi barokah, mendapatkan hidayah dan keselamatan, bahkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Manfaat dari bergaul dengan teman yang baik dan solih. Ibarat anak tangga, teman baik akan membawa kita dari lantai bawah ke lantai atas, membawa kita menjadi hamba Allah yang mulia, membawa kita bisa mewujudkan cita-cita kita. Sedangkan teman yang jelek adalah teman yang akan membawa kita dari lantai atas menuju lantai bawah, turun anak tangga, turun level. Kalau kita naik anak tangga menjadi yang teratas, ya berarti naik level, naik tingkatan. Sedangkan teman yang jelek adalah teman yang akan membawa kita dari lantai atas menuju lantai bawah, membawa kita menjadi orang yang lebih jelek dan lebih hina. Mereka justru akan menjauhkan kita dari cita-cita yang ingin kita capai. Perlu untuk diketahui, pada saat ini yang dimaksud sebagai teman bergaul itu bukanlah hanya terbatas pada teman yang secara fisik adalah berbentuk manusia. Tapi ada hal lain yang juga tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan. Karena secara real mereka adalah termasuk dalam definisi teman bergaul kita. Siapa saja teman bergaul yang dimaksud di sini yang bukan termasuk manusia. Jadi teman bergaul yang tadi kita bahas, ya, yang saya gambarkan adalah teman bergaul manusia. Sekarang ada lagi teman bergaul yang bukan termasuk manusia. Dengan siapa kita sehari bergaul, berkumpul, berbicara, beraktivitas bersama, dan lain-lain itu adalah teman bergaul kita. Maka kita harus berhati-hati dalam memilihnya. Kita wajib memilih teman yang baik dan sulih, meninggalkan siapapun yang jelek akhlaknya dan buruk perilakunya. Kita berani meninggalkan teman yang buruk perilakunya. Kita berani meninggalkan teman yang jelek perilakunya. Kita siap dan bersedia, ya, memiliki teman yang baik akhlaknya, perilakunya, yang paham agama. Maka tidak ada bully-membuli, nggak ada. Mentertawakan, memperjelas kejelekan dari teman kita, nggak ada. Yang jelek bagaimana dinasihati supaya itu menjadi baik. Karena apa? Ketika kita memberikan nasihat kepada saudara kita, berarti itu adalah kebaikan buat kita, pahala buat kita, jariah buat kita. Dan yang dinasihati pun akan menjadi baik, akan terus mengalir pahala dari perbuatan-perbuatan baiknya ketika kita memberikan nasihat yang baik kepada saudara-saudara kita. Berarti apa? Jadi pahala.
investasi kita nanti ketika kita pulang kampung di akhirat, surga. Seperti itu ya. Kemudian teman bergaul yang lain yang kita baca melalui HP, laptop atau buku, itu adalah teman bergaul kita. Maka kita wajib memilih bacaan yang baik, bacaan yang bisa meningkatkan ilmu pengetahuan kita, yang dengan ilmu ini Allah pasti akan mengangkat derajat kita. Memilih bacaan yang membantu membuat kita menjadi orang yang lebih baik, bacaan yang membantu kita mewujudkan masa depan kita, bacaan yang menyelamatkan kita dari dosa dan maksiat. Memilih bacaan-bacaan yang meningkatkan motivasi kita untuk menjadi orang sukses. Kalau di hadapan laptop, silakan cari artikel-artikel yang baik-baik, yang tidak menyesatkan. Kalau di hadapan PC, laptop, ya handphone, maka carilah bacaan-bacaan yang baik, bukan lahan-lahan yang menyesatkan dan batukan hati kita, ya, yang tidak mencuntelkan pikiran kita. Kalau kita buka HP, di situ banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menjanjikan kemaksiatan. Promo-promonya menggunakan kerudung, ternyata di dalamnya adalah chatting-chattingan yang maksiat, video-video porno dan sebagainya. Berarti sudah merusak agama itu sendiri. Ya itulah, ya, kaum jahiliyah merusak amalan kita dengan teknologi. Kita harus hati-hati itu. Berani mengatakan tidak, berani mengatakan ini haram, ini tidak baik, ini tidak boleh ketika kita melakukan perbuatan maksiat. Oke? Seperti itu. Game-game juga khusyuk main game di pojokan, sampai matanya kiyar-kiyar, bela-bela nih untuk main game. Itu lahan, itu mazat, itu mencuntelkan pikiran, itu membekukan hati. Kalau kita sayang sama saudara kita, sayang sama adik-adik kita yang khusyuk main HP, main game, dinasihati. Kalau kita sayang, kalau tidak sayang dibiarkan saja. Sayang tidak sama adik kita, sayang tidak sama saudara kita. Kalau orang tua sayang sama anaknya, maka orang tua pun harus perhatian. Berani mengatakan tidak. Loh, nanti nangis anak saya. Nangis saat itu nangis. Tapi kalau dibiarkan tidak nangis, main HP, khusyuk main game, berarti sudah merusak mental dan merusak fisik anak-anak kita. Bukannya dilarang, malah HP-nya diberikan yang bagus, yang canggih sekalian. Itu sebenarnya apa? Menipu itu, tertipu dia. Berarti tertipu dengan pergaulan HP. Sama HP aja tertipu, lagi sama manusia itu loh. Nah ini sering menjumpai anak-anak kita asik main game dibiarkan begitu saja. Nasihati, tarik ulur, kadang-kadang kita berikan yang baik. Jangan ya dek ya, naik level lagi agak sedikit keras, naik level lagi keras sedikit gitu. Tarik ulur, kasih baikin lagi, seperti itu ya. Jadi kita memberikan pendidikan yang nyaman buat anak-anak kita. Video yang kita lihat melalui media TV, laptop, HP, atau lainnya itu bagian dari teman bergaul kita. Maka adalah kewajiban kita untuk melihat konten video atau tontonan yang baik dan bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Tontonan yang membuat kita memiliki pribadi yang lebih baik, lebih berilmu, lebih berkualitas. Dengan siapa kita chatting melalui medsos dan topik apa yang dibahas itu adalah teman bergaul kita. Maka kita pun wajib untuk memilih yang baik, yang tidak menyalahi peraturan Allah, Rasul, dan yang bermanfaat buat masa depan kita. Berteman dengan orang yang soleh adalah keberuntungan yang nyata bagi setiap orang, bukan hanya dalam kehidupan dunia, bahkan sampai di bawah akhirat nanti. Ya, tadi sampaikan, kita berteman yang baik bukan hanya di dunia saja. Kita berteman yang baik untuk menyelamatkan kita di dunia dan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Supaya kita tidak lupa dan kewajiban kita di agama. Supaya tidak lalai ya ketika kita bermain dengan orang yang baik, supaya kita selalu diingatkan, saling menasihati, kita bisa beribadah, kita tertib ibadah, tertib sholat dan sebagainya. Berteman dengan ahli ibadah akan terinspirasi menjadi ahli ibadah. Berteman dengan mereka yang berakhlakul karimah akan membuat mengikuti berakhlakul karimah. Berteman dengan pengusaha yang sukses akan terinspirasi menjadi pengusaha sukses. Berteman dengan orang yang berprestasi akan terinspirasi menjadi orang yang berprestasi dan lain-lain. Bergaul dengan orang yang jelek akan menjadi sebuah penyesalan di dunia maupun di akhirat nanti, sebagaimana firman Allah. Dan ingatlah pada hari ketika orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya seraya berkata, wahai andaikan dulu aku mengambil jalan bersama Rasul, pasti dia akan baik. Kalau saya mengikuti jalannya Rasul, maka saya akan benar.
Wahai celaka aku, andaikan dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku, sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika peringatan itu telah datang kepadaku, dan setan memang yang menghinakan manusia. Nyesel. Kalau kita tidak memilih teman yang baik, nyesel. Ya, coba kalau saya mendapatkan teman yang baik sesuai dengan perintah Allah Rasul, maka saya akan menjadi baik. Saya akan menjadi jelek, ya nyesel dia ketika mendapatkan teman yang buruk, maka dia menjadi orang yang tersesat. Barang siapa yang berpaling dari perintah Allah yang Maha Pemurah, Al-Quran, maka kami menggandenglah dia dengan setan, sehingga setan menjadi teman baginya. Teman-teman akrab pada hari itu sebagian yang menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang di dunia akrab tapi tidak memberikan kebenaran, pencerahan, maka menjadi musuh di akhirat. Bergaul dengan teman yang jelek juga akan mendatangkan kejelekan pada diri kita, akan memberikan lebih banyak godaan untuk banyak berbuat dosa, banyak mudorotnya, kemaksiatan pada diri kita, dan pasti akan menjadi penyesalan di akhirat nanti. Udah pasti nyesel. Kita pilih teman bergaul dengan kriteria sebagai berikut. Yang faham Al-Quran dan Al-Hadis. Siap atau enggak? Siap enggak? Siap. Dengan kepahaman ini dia akan bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram, mana perintah Allah Rasul, mana larangan Allah Rasul, mana yang mendatangkan pahala, mana yang mendatangkan dosa, mana yang manfaat, mana yang mudarat, dan lain-lain. Kemudian yang mempunyai akhlak yang baik, mereka yang taat dalam beribadah, yaitu teman yang jujur, teman yang amanah, teman yang mujid-mujid, teman yang rukun, yang bisa rukun, teman yang kompak, teman yang bisa bekerjasama dengan baik. Teman yang menghormat dan berbakti kepada orang tua. Yang tidak berbakti, yang tidak hormat kepada orang tua, dinasihati supaya bisa takzim pada orang tua. Jangan malah ikut menyesatkan. Orang tua adalah jimat bagi setiap anaknya melalui doa mereka kepada Allah. Jadi kalau kita sukses itu semua dari keriduan orang tua kita. Ya, tidak. Teman yang senang beribadah senantiasa mengajak pada kebaikan. Teman yang bisa memberikan motivasi ketika kita lemah, yang bisa mensupport kita. Teman yang tidak merugikan, yang merendahkan orang lain, yang tidak gemar menzolimi dan menipu orang lain. Kemudian teman yang gigih memperjuangkan cita-cita hidupnya, seperti ingin menjadi mubalik yang sarjana, sarjana yang mubalik. Ini yang selalu dinasihatkan supaya kita benar-benar bisa menjadi mubalik yang sarjana, sarjana yang mubalik. Bisa enggak kita seperti ini, pemuda-pemudi? Apabila kita tahu bahwa orang itu adalah orang yang jelek, maka kita tidak boleh membuka diri untuk berteman dengannya. Tahu jelek, kita ikut-ikutan nimbrung, bergaul sehari-hari sama dia, berarti kita akan menjadi orang yang jelek, mudah terpengaruh. Naudzubillah min dzalik. Kalau terpengaruh, hidayah hilang. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai. Atau ada di mana kondisi kita mengira orang itu adalah orang baik, tapi di kemudian hari baru ketahuan kalau dia mempunyai tabiat yang buruk. Maka kita pun harus berani mengatakan tidak kepada orang itu dan segera mungkin menjauhinya. Kemampuan untuk mengatakan tidak kepada teman yang buruk akhlaknya ini harus menjadi keterampilan tersendiri yang harus dikembangkan dan dimiliki oleh setiap generus yang ingin sukses di dunia akhirat. Para orang tua hendaknya mengajarkan kepada anak-anaknya untuk berani mengatakan tidak pada ajakan yang jelek. Berani mengatakan tidak. Orang tua tahu anaknya itu bergaul sama orang-orang yang tidak baik, ya, yang sering tongkrongan kemana-mana tidak jelas, maka orang tua harus berani mengatakan, jangan bergaul dengan orang yang tidak paham agama. Pilih itu loh, si fulan yang paham agamanya. Jangan malah takut, jadi orang tua takut. Nah nanti kalau anak saya ngambek bagaimana, dia nggak mau pulang bagaimana, ketakutan duluan. Anak satu-satunya, yuk bikin lagi. Harus berani memberikan nasihat. Ya jangan malah takut. Takut sama anaknya, mau jadi apa nanti anaknya? Masa depannya seperti apa? Berarti kita menjadi orang tua yang menyesatkan. Itu. Kita jadi anak tidak mau mengatakan tidak kepada teman kita yang menyuruh kita berbuat jelek, berarti menjadi orang yang kecil, ya, menjadi orang yang tidak satria. Mau kita menjadi orang penakut? Kamu penakut, sakit nggak dibilang begitu? Anda penakut, laki-laki cengeng, mau nggak dibilang begitu? Kita punya harga diri, harga kebenaran, maka harus berani dibela-belain.
Berani mengatakan tidak kepada setiap ajakan dosa dan maksiat. Berani mengatakan tidak kepada mereka yang mengajak kepada apapun yang mudorot. Ayo sholat. Oh enggak, kamu duluan. Ayo sholat. Orang tidak sholat sekali saja, itu udah dicap kafir. Ayo sholat. Supaya Allah mencintai kita. Kalau dia mencintai kita, apa yang kita minta, ya dikasih. Banyak ibadah kepada Allah, banyak doa kepada Allah, supaya Allah mencintai kita. Supaya apa yang kita minta itu dimudahkan oleh Allah. Gitu loh. Ya. Kalau kita dibenci oleh Allah, ya bukannya nikmatnya dikasih, udah kasih siksa, kasih sakit, seret rezekinya, itu diantaranya. Jadi kalau tadi disampaikan, kenapa doa kita nggak dikabul-kabulkan? Yuk kita introspeksi. Mungkin banyak dosanya, mungkin banyak pelanggarannya. Kelihatannya di masjid, tetapi otaknya di mana-mana, pikirannya di mana-mana, nggak mau mendengarkan, nggak mau memperhatikan, nggak mau mencatat dalam relung hati yang paling dalam, sehingga tidak ada kefahaman agama. Mungkin itu terjadi. Maka dari itu kita perbaiki diri kita. Kapan? Sekarang saat ini. Yang dulunya baik, perbaiki lagi. Ya, berarti mulai sekarang saya setiap ada penyampaian saya siap mendengarkan, tidak ngobrol kemana-mana, tidak ceramah sendiri-sendiri, tidak basak bisik. Pada waktu PSBB jarak 1 meter itu luar biasa sekali. Orang memperhatikan sampai terdiam, digluk ternyata tidur. Wah. Berani mengatakan tidak kepada setiap ajakan yang tidak ada manfaatnya. Berani mengatakan tidak kepada setiap ajakan yang menjauhkan dari cita-cita kita. Berani mengatakan tidak kepada setiap ajakan pornografi, pergaulan bebas, narkoba, minuman keras dan lain-lain. Yuk pada nonton film yuk. Film apa? Film Blue apa itu? Ya film biru. Biru itu apa? Ya biru-biru. Nah, tidak boleh. Harus berani mengatakan no, itu dosa, itu maksiat. Sekarang ngaji, diminta ngaji, datang sama sore silakan datang. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Semoga generasi jamaah berhasil mewujudkan diri sukses generus dengan cara memilih teman yang baik. Semoga Allah paling barokah dan manfaat. Apabila dalam penyampaian saya kurang jelas, mohon maaf apabila ada kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.